warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi yang sebelumnya sudah selesai belum ya kelas ini? Yang peningkat penetrasi mikronidil sudah ya kelas ini ya? Terus MMP-nya masih belum bisa diakses sampai sekarang. Oke. Kemarin sampai yang ini enggak? Yang ini sudah belum? Oke. Kemarin sudah, Bu. Mungkin ada yang ingin didiskusikan dulu untuk peningkat penetrasi. Bisa kita review ya, bahwa peningkat penetrasi ada dua cara. Yang pertama adalah yang menggunakan difusi pasif ya, yaitu peningkat penetrasi yang berasal dari bahan kimia ya, yang cara kerjanya secara difusi pasif, jadi membiarkan zat aktif bersama dengan bahan peningkat penetrasi akan melewati stratum corneum dengan mekanisme difusi pasif, jadi tanpa tambahan energi dari luar gitu ya. Kemarin, untuk jurnal reviewnya belum saya kasih ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua adalah dengan menggunakan energi dari luar, tambahan energi dari luar. Ada yang energi listrik dengan arus yang rendah, dan ada yang dengan arus tinggi, elektroforesis. Kemudian menggunakan energi suara, sonoforesis ini ya, yang kemarin. Dan yang terakhir dengan mekanik, yaitu needle array atau microneedle, dengan cara membuat lubang ya di stratum corneum sambil memberikan zat aktifnya, sehingga zat aktif akan lebih mudah masuk ke dalam kulit. Jadi itu ringkasan kuliah kita minggu kemarin ya. Apakah mungkin ada yang ingin didiskusikan sebelum kita lanjut ke pertemuan hari ini, topik hari ini? Belum? Oke, tadi saya pesan ke Komting, ini ya, silakan joinnya pakai laptop ya, karena nanti kita harapannya bisa langsung browsing-browsing untuk diskusi ya. Oke, sebentar, sekalian ini saya kirim ke Komtingnya PPT yang kemarin ya, biar nggak lupa. Yang kemarin enhancer. Untuk tugasnya maksimal dikumpulkan nanti malam ya, jam 9. Jadi masih ada waktu Anda nanti untuk mengerjakan biar lebih tenang. Kemudian untuk jurnal saya kirim ke Komting ya, judulnya Penetration Enhancer. Ini yang saya minggu kemarin. Komting boleh langsung di-share saja ke temannya. Komtingnya sudah join belum? Sudah, Bu.
Ini saya ada rekamannya sebenarnya, rekaman kuliah yang lama. Kalau mungkin mau lihat-lihat lagi, apa misalnya ada yang terlewat, mungkin bisa di browsing aja ya di YouTube yang akun saya, channel saya. Saya buka kok itu. Apa saya bikin umum. Oke, sudah semua. Ada 3 file ya. Oke. Baik, kita masuk ke topik hari ini. Topik hari ini adalah materi terakhir saya, yaitu evaluasi sediaan semi solida, ya, sama dengan yang eh, topik yang pada saat likuida. Jadi setelah praformulasi, formulasi, kemudian ada evaluasi. Evaluasi sediaan likuida sudah pernah dibahas di waktu UTS, dan yang sekarang adalah evaluasi sediaan semi solida. Prinsipnya hampir sama ya sebenarnya, evaluasi yang likuida dengan semi solida, tapi mungkin ada yang berbeda. Ada beberapa yang berbeda karena bentuk sediaannya juga teksturnya berbeda ya. Oke, jadi untuk yang pertama, evaluasi sediaan semi solida adalah uji organoleptis ya. Sama ya untuk semua sediaan, yang pertama harus diuji adalah uji organoleptis ya. Ingat, kalau naruh evaluasi sediaan, nomor satu adalah uji organoleptis. Kenapa? Karena ketika kita sudah membuat sediaan, maka kita pasti harus mengamati dulu di awal secara visual bagaimana bentuk sediaan tersebut, ya kan? Kemudian warnanya, baunya, kalau sediaan itu ada sediaan peroral, maka rasanya, rasa itu juga harus diamati. Bukan diamati, kalau rasa dirasakan ya. Kalau warna, bentuk, tekstur itu wajib diamati. Karena apa? Karena organoleptis ini menjadi parameter awal ya sediaan tersebut. Ini sebenarnya terbentuk atau tidak. Seperti itu ya. Misalnya mau bikin krim. Anda sedang praktikum krim, pertama kali yang diuji adalah jadi apa enggak kan gitu ya. Jadi apa enggak sediaannya. Baru kemudian pH-nya dan lain-lain. Jadi tidaknya dilihat dari mananya. Yang pertama adalah ya jelas secara visualnya seperti krim yang pernah Anda lihat enggak? Minimal seperti itu. Apakah warnanya putih, ataukah kalau misalnya menggunakan bahan ekstrak itu warnanya biasanya mengikuti ekstraknya ya, entah merah, kuning, hijau, ataupun coklat gitu ya. Kemudian ada aroma tertentu nggak? Mungkin aromanya khas apa? Khas antibiotik misalnya, atau khas kalau pakai ekstrak kayak bau tanaman misalnya. Nah, ini harus kita lakukan di awal ya untuk memastikan bahwa ini benar sediaan yang saya bikin ini bentuknya gel bener nggak sih, gel yang bening atau gel yang nggak bening, atau bentuknya salep, beneran salep nggak ya, atau kalau bikin pasta gigi misalnya udah mirip pasta gigi yang pernah Anda bikin apa enggak, seperti itu ya. Kemudian yang lalu apa yang dituliskan di organoleptis ini, ya bentuk sediaan tersebut apa. Kalau Anda mau bikin krim, target awal bikin krim, maka bentuk yang terbentuk beneran krim enggak. Anda tentunya bisa membedakan ya antara, sudah bisa bedain enggak ya bentuk krim dengan salep kalau di pasaran. Jangan-jangan belum. Kalau salep teksturnya memang kadang sama ya, kalau kekentalannya kadang sama. Tapi kalau salep kebanyakan adalah hidrokarbon, ya, salep basis hidrokarbon biasanya lebih berminyak, cenderung lebih berminyak. Sementara kalau krim ya seperti krim itu ya, lembut. Pada umumnya kalau zat aktifnya putih maka dia berwarna putih ya. Krim itu seperti susu putih gitu ya. Kemudian eh, tidak terlalu encer juga ya. Kalau encer berarti sudah bukan krim.
Biasanya lebih ke arah lotion kalau yang gel. Kalau gel bagaimana? Kalau gel ada gel yang bening, ada gel yang tidak bening. Gel tidak selalu jernih ya. Kalau di benak kita memang gel itu jernih, tapi tidak selalu karena bisa jadi ada bentuk yang berupa emulgel. Emulgel itu emulsi yang berada di dalam basis gel. Jadi ya bentuknya tekstur seperti gel, seperti ini ya kaku, kakunya tapi tidak lebih kaku dari pasta ya kalau gel ya. Eh, apa namanya? Kalau di pustaka kadang strukturnya 3 dimensi gitu ya. Jadi kakunya itu tapi lembut, tidak seperti pasta. Pasta itu kan kaku karena banyak bahan tidak larutnya. Nah, kalau ini gel biasa, berarti di sini bening seperti ini semua bahan terlarut di dalam basisnya. Tapi kalau emul gel, dia emulsi. Kalau ditaruh di dalam basis gel, diformulasi dalam basis gel, sebenarnya mirip-mirip krim kan emulsi, tapi eh, lebih kaku karena basisnya basis gel. Kalau krim itu lebih lembut, lebih creamy ya. Nah, nanti coba kalau di rumah punya apa ya, krim-krim wajah misalnya ya, kemudian bandingkan sama emulgel. Yang emulgel itu contohnya Voltaren. Itu kalau dikeluarin dari tubnya, kalau krim cenderung ya melembek. Tapi kalau gel dikeluarkan maka dia akan keluarnya itu seperti silinder ya. Baru kemudian ini kan seperti silinder tetap. Kalau gel lebih lembek, lebih plak gitu ya. Nah, itu organoleptis. Kemudian evaluasi yang kedua apa yang sering dilakukan adalah cek pH. Kenapa kita harus menguji pH dari sediaan ya? Apalagi itu sediaan yang diberikan melalui kulit ya. Maka eh, kita perlu memastikan bahwa pH sediaan tadi itu tidak jauh berbeda dengan pH kulit. Ya, berapa pH kulit? Sekitar 4,5 sampai 6,5. Ya. Sehingga kalau sediaan itu di luar pH rentang pH kulit tadi, biasanya menimbulkan masalah. Masalahnya apa? Misal terlalu asam atau terlalu basa. Biasanya kulit akan mengalami minimal ya iritasi ya, gatal, kering, agak perih gitu ya. Bahkan sampai yang paling parah mungkin sampai mengalami besisik, ngelupas dan lain sebagainya. Ya, maka kita harus cek pH. Bagaimana cara menguji pH? Ada yang belum tahu? Di praktikum ada yang belum pernah mencoba? Kalau belum pernah mencoba, maka Anda wajib mencoba. Ya, wajib mencoba. Walaupun untuk kelompokan minimal lihat. Kalau perlu misalnya bisa gantian, lakukan. Kenapa? Karena ini adalah kompetensi dasar yang harus Anda kuasai. Nanti pada saat profesi itu bisa diujikan untuk ujian prakteknya. Ya, ujian praktikum juga tahun kemarin kita ngadakan ujian praktikumnya offline itu juga dilakukan. Jadi intinya mahasiswa harus bisa melakukan pengujian pH. pH yang apa? Kalau universal mah gampang ya, tinggal dicolek, dicelupin aja. Tapi yang universal itu kan tidak apa namanya, tidak valid ya, dia hanya satu angka saja, 1, 2, 3 seperti itu kan. Nah, Anda wajib mencoba yang pH meter elektroda ya, yang di seperti ini ya, yang ada di lab dan dicelup. Bagaimana caranya? Ada kalibrasi dulu ya. Kemudian setelah dikalibrasi diapakan, disemprot atau diapakan. Nah, itu urut-urutannya harus benar. Karena pada saat ujian praktek, eh, ketika ada yang salah prosedurnya, maka ya dikurangi nilainya. Ya. Walaupun nilai akhir pembacaan bisa jadi sudah sesuai, tapi ada prosedur yang salah, misalnya harusnya di lap tisu, enggak di lap tisu. Dan ini seringkali terjadi beberapa kali saya ikut uji OSCE, ada kayaknya 2 kali keluar sudah ujian menggunakan pH meter dan mahasiswa 30% masih nggak bisa. Apalagi waktu pandemi itu ya, banyak yang ini karena praktikumnya kan
nggak nyoba langsung. Anda berkesempatan praktikum saat ini ya harus dicoba betul. Oke. Ada yang ditanyakan untuk pH meter? Ada yang belum pernah mencoba? Nah, ini ngomong dewe aku. Gimana? Bisa ya untuk pH ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah uji homogenitas ya untuk sediaan semi solid. Sering dilakukan uji homogenitas, tapi ini uji homogenitasnya itu yang sederhana ya. Biasanya kalau di jurnal-jurnal nasional ini sering dilakukan. Jadi bagaimana caranya? Sampel dioleskan pada objek gelas itulah, objek gelasnya mikroskop. Nah, saya nggak tahu apakah Anda kemarin pada saat praktikum semi solid itu melakukan nggak ini uji homogenitasnya? Sudah pernah melakukan nggak? Gimana, Kemarin Arif? melakukan, Bu. Sudah, Ibu. Duh, Bentar, ini tadi yang barusan ngomong siapa ya? Arif ya? Tadi Iya, Bu, suaranya kok dengan cewek? saudari Serem. VB. Ya, jadi pakai kaca objek, Anda double dua, tapi sebelum di double dua, dioleskan dulu, kemudian digesek dengan sudut apa miring gitu ya. Kemudian dilihat apakah sediaan tadi itu homogen atau tidak. Biasanya kalau yang sediaan krim, kalau krimnya jadi kelihatan homogen putih gitu ya. Yang agak ini tuh yang gel. Sering terjadi kurang homogen. Gimana kalau gel itu biasanya pada saat pembuatan basisnya. Pada saat pembuatan basisnya sudah membentuk gel, sudah bagus. Nah, pada saat pencampuran kurang homogen karena mungkin cara pencampurannya kurang tepat, nggak geometric dilution gitu ya. Tidak sedikit demi sedikit langsung dibuat campur aja. Nah, kalau yang seperti itu biasanya menjadi kurang homogen dan basis gelnya itu merongkol-merongkol akhirnya. Eh, kayak nggak mau halus menyatu dengan zat aktifnya. Dan seperti misalnya larutan zat aktif ditambah dengan basis gel. Nah, itu kadang itu menyebabkan basis gelnya itu jadi seperti patah-patah gitu loh, apa namanya, ya pecah-pecah gitu. Nah, sehingga pada saat diuji homogenitas itu kayak merongkol gitu ya, jelek. Nah, berarti kalau seperti itu bisa jadi itu adalah faktor pencampurannya. Pada saat dicampurkan kurang homogen. Kitanya nyampurinya nggak geometric dilution ya atau keburu-buru. Memang yang paling benar kalau pencampuran ala industri ya pakai mixer ya, walaupun semisal itu bukan mixer ini, bukan mixer yang mixernya granul solida bukan, tapi mixer yang untuk gel atau krim. Ya kita punya sebenarnya, tapi RPM-nya cukup tinggi kalau itu. Kalau pakai apa stirrer bagaimana, Bu? Kalau sediaannya encer masih bisa pakai stirrer, tapi kalau sediaan gelnya itu cukup kental, kalau di stirrer nggak bisa, nggak jalan biasanya stirrer. Jadi lebih kalau skala kecil lebih bagus kalau menurut saya itu pakai mortir aja untuk memastikan homogenitas. Tapi kalau udah besar skalanya maka kita perlu menstandarkan RPM-nya. Jadi berapa RPM sehingga pada saat dibuat itu reproducible, presis ya. Seperti itu. Oke, kemudian yang keempat adalah menguji viskositasnya. Viskositas itu eh, menggunakan viskometer ya. Kita punya viskometer di lab itu ada 3, yang seperti ini, yang buat praktikum itu ya, ini viskometer Rion namanya. Ada 2 tipe, VT03 dan VT04. Kalau untuk sediaan cair, yang encer, sirup, apa namanya, dry sirup, suspensi ya, atau emulsi yang encer, maka kita menggunakan VT03, Rion VT03.
Tapi kalau sediaannya semi solid, biasanya kita menggunakan rion VT04. Berapa gram atau berapa mili yang dibutuhkan beda-beda tergantung kekentalan dari sediaan kita. Kalau sediaan cair biasanya membutuhkannya lebih banyak karena kan spindolnya besar. Biasanya yang cair spindolnya yang paling besar ini. Semakin kental, spindolnya makin kecil. Ini ada spindel lagi yang lebih kecil yang mungkin pernah Anda gunakan untuk apa? Sediaan ini ya. Salep apa krim? Yang bentuknya cuman seperti serat kecil gitu, nggak ada cekungannya seperti ini. Ya, biasanya akan lebih sedikit, tapi sesedikit-sedikitnya sampel yang menggunakan viskometer ion itu paling minim itu sekitar 100 graman. Ya, jadi tetap banyak. Sampel yang dibutuhkan lebih banyak, kekurangannya itu. Kemudian yang kedua ada lagi viskometer Brookfield. Ya, kita yang merek Brookfield kita nggak punya. Yang di lab belakang itu viskometer modif gitu ya. Tapi pada prinsipnya ya hampir sama dengan Brookfield ya, hampir sama juga dengan yang Rion kalau yang punya kita ya. Cuman dia butuh kalibrasi, jadi setiap pakai itu harus dikalibrasi. Kalau yang ini tinggal dicelupin aja, terus di on, maka akan keluar data. Tapi jangan lupa di mesinnya ini itu ada 3 data, ada 3 skala ya. Yang skala itu menyesuaikan spindlenya. Jadi kalau misalnya spindle 1, maka ceklah di skala yang ada tulisannya 1. Kalau spindle 3, maka lihatnya di skala yang spindlenya 3. Kalau apa jarum skalanya itu tidak bergerak di sebelah kiri, ya, misalnya spindle 3, terus jarumnya itu di sini, sebelah kiri. Anda baca di spindle 3, sebelah kiri itu minimalnya berapa? Itu artinya apa? Sediaan tidak terbaca. Maka harus ganti spindle. Spindle yang tergantung kalau dia itu ternyata kental, tidak terbaca dengan spindle yang cair, maka naik ke spindle yang kental. Seperti itu. Yang ini sama, mirip ya, prinsipnya cuman tadi ada kalibrasi. Dan yang ketiga adalah viskometer apa ini? Masih ingat? Mungkin pernah mecahin? Nah, kapiler atau Oswald ya. Oswald. Nah, kalau misalnya kita pakai sediaan krim, pasta, gel gitu ya, boleh nggak diuji viskometer pakai Oswald? Murah meriah ini soalnya. Boleh nggak? Tidak, Bu. Gimana? Bima. Boleh nggak Bima? Mhm. Ya. Ya, jelas tidak bisa ya, karena sediaan semi solid itu kental. Ini bisa macet ini, karena kapiler itu memang eh, pipanya itu segini ya, tapi dalamnya yang dilewati itu sangat kecil, ya paling 1 mm gitu ya diameternya. Dan kalau dikasih pengujian untuk salep krim pasta gel ya jelas buntu, ya kan, dan tidak bisa lewat. Jadi harus yang cair-cair seperti sirup. Kemudian sirup pun kalau terlalu kental ya, misalnya dry sirup, suspensi itu juga belum tentu bisa. Kalau terlalu kental dia nggak akan jalan dan menyumbat. Apalagi kalau suspensi amoksisilin misalnya ya, itu kan suspensi tidak larut. Ada bagian tidak larutnya, biasanya akan malah menyumbat. Oke, jadi kalau yang semi solid yang ini, kalau yang liquid masih boleh lah yang encer pakai ini. Gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda ditanya apa eh, perbedaannya antara yang rion dengan yang atau yang Brookfield dengan yang kapiler. Apa perbedaannya? Kapan kita menggunakan yang rion dan kapan kita menggunakan yang kapiler? Satu tadi teksturnya ya kan, teksturnya bagaimana? Apakah kental atau tidak tadi ya? Yang kedua apa lagi kira-kira? Yang membedakan
Apa yang membedakan ketika kita menggunakan viskometer ion dengan viskometer kapiler? Dari sisi datanya mungkin ya, satuannya mungkin, kira-kira apa? Kan kalau yang kapiler pernah ya dilakukan pada saat praktikum apa namanya, Farvis ya. Ya, ada yang tahu? Zuhri. Ayo Zuhri, gimana Zuhri? Kalau Anda menggunakan viskometer ion, hasilnya dalam bentuk apa datanya? Sudah pernah pakai semua toh? Alifah, ada Alifah? Nah, maksud saya online kan supaya bisa lebih fokus ya ininya, apa namanya, bisa langsung mencari dan diskusi, browsing sambil diskusi. Karena kalau yang offline saya agak kesulitan misalnya langsung browsing-browsing karena Anda pakai HP kebanyakannya, jadi nggak kelihatan. Dan yang di belakang juga mungkin nggak bisa langsung terlihat nanti apa yang kita diskusikan dan saya tampilkan. Gimana? Kalau kita menggunakan viskometrion, data apa yang kita dapatkan dan satuannya apa? Sudah evaluasi semua kan ya? Masa lupa? Eh, Mungkin izin menjawab Bu untuk Ya, Arif, datanya suaranya sepertinya kecil banget. untuk datanya sepertinya frekuensi Bu. Gak dengar, Arif. Apa laptop saya ini error? Yang lain kedengaran nggak suaranya Arif? Atau di chat. Ayo kalau nggak mau ngomong boleh di chat. Ayo, ayo. Jangan dibuang-buang waktunya. Apa satuannya kalau pakai viskometer yang ini? Pascal ya? CPS. CPS dan oke. Nanti kalau praktikum, Anda kan masih praktikum ya, masih pakai anu ya, viskometer ya. Nanti coba dicek lagi CPS ada nggak? Ya, seingat saya DPAS sama MPAS. Desi Pascal sama Mili Pascal, benar? Ada CPAS-nya. Oke, nanti dicek ya, MPAS dan DPAS. Tapi ada kesetaraan MPAS dengan CPS. Ya, dan biasanya di jurnal-jurnal itu untuk viskositas itu nyebutnya pakai CPS. Nah, kita harus mencari berarti kesetaraan data yang kita dapatkan misalnya MPAS atau MPAS itu berapa CPS. Ya, berbeda ya. Satunya PAS, satunya PS. MPAS itu ada kesetaraannya dengan CPS, centi voice kalau nggak salah ya, CPS itu. Dan di apa buku ininya, buku petunjuknya ini ya, buku bukan buku lembar
petunjuk penggunaan itu ada ininya, ada konversinya. Dikonversi MPAS itu berapa GPS seperti itu. Oke, jangan lupa nanti dicek ya di lab pada saat praktikum eh, satu 1 MPAS berapa GPS. Oke, kemudian bagaimana dengan yang ini, yang apa ini namanya kapiler. Nah, satuannya apa tuh kalau yang kapiler? Masih ingat nggak pada saat kartis? Apakah kita bisa mendapatkan satuan langsung viskositas dengan menggunakan pengujian kapiler ini? Tidak, Izin Ya, menjawab. gimana? tidak, Tidak, Bu. tidak. Kalau Oke, tidak salah. Itu diukur, kalau tidak salah, diukur waktunya. waktu waktu turunnya cairan dari sini ke sini ya. Ini di antara dua Iya, garis ini ya. iya, Bu. Stopwatch. Oke, berarti data yang didapatkan apa? Waktu. Iya, Waktu. Setelah ketemu waktu, biasanya Anda apakan? Berarti kan bukan viskositas ya, kalau waktu kecepatan berarti ya. Masih ingat? dimasukkan ke rumus Hmm, Poiseuille. iya betul. Jadi kita menghitung yang data yang kita dapatkan adalah data waktu turunnya cairan dari skala yang ini ke skala yang ekoskala. Dari tanda ini ke tanda ini gitu ya. Kalau sudah ketemu T-nya, kemudian dimasukkan ke dalam rumus yang kita membutuhkan data apa aja. Masih ingat? Row, masa jenis? Ya nggak? Pakai masa jenis nggak? Ini kan pakai pikno juga ya. Satu paket dengan piknometer kan ya? Masih ingat? Anda praktikumnya waktu itu Farvisnya sudah offline atau masih online? Sudah lupa dua-duanya. Ya, jadi data DTA-nya, waktunya nanti dimasukkan ke dalam rumus. Buka lagi buku Farvis praktikumnya ya. Kemudian kita juga butuh data lain yaitu massa jenis row, massa per volume yang kita dapatkan dari pengujian menggunakan piknometer. Masih ingat? Nanti dari piknometer volumenya berapa, masanya berapa, ketemulah rho. Nah, rho dikali T. Rho 1 kali T1 per rho 0 kali T0. Masih ingat? Nah, data yang terakhir yang kita dapatkan adalah nilai viskositasnya adalah viskositas relatif. Jadi kita harus membandingkan eh, dua cairan, entah yang satu mungkin sampel obat, yang satunya adalah terhadap air atau terhadap alkohol gitu ya, yang sebagai standarnya, yang sebagai pernya itu loh, 0T0-nya itu biasanya pakai air murni atau kadang juga pakai pelarut yang lainnya. Sehingga data viskositas yang kita dapatkan dari pengujian menggunakan apa ini namanya viskometer apa tadi namanya jadi lupa kapiler itu adalah data viskositas relatif. Jadi bukan viskositas bahan tersebut. Nah, itu kelemahannya. Kalau kita menggunakan ini Rion ataupun Dropfield ataupun yang lain itu Cone and Plate ada lagi kita nggak punya. Itu yang kita dapatkan langsung angka dan satuannya. Kalau yang ini angka satuan terhadap cairan lain. Nah, itu kelemahannya. Jadi memang yang untuk penelitian biasanya kita lebih baik menggunakan yang ada skalanya langsung. Jadi data yang kita dapatkan itu adalah data dengan satuan viskositas. Kalau yang ini karena relatif terhadap pelarut atau cairan yang lain. Seperti itu ya bedanya ya. Oke, nanti dilihat-lihat lagi buku Farvisnya ya, kemudian juga dicek alat yang ada di lab itu ada dua kita punya gininya ya, satunya VT03, satunya VT04. Jadi memang kebutuhannya beda, bukan berarti kalau satunya rusak pakai satunya enggak. Kebutuhannya beda, spindle-nya itu beda ukurannya ya. Tapi ada spindle yang sama, satu spindle yang sama kayaknya yang ini.
Lupa saya nomornya 3 kayaknya. Nanti boleh dilihat dulu. Oke, seperti itu viskositas. Selanjutnya yang kelima ada uji daya sebar. Nah, sudah melakukan belum uji daya sebar? Alatnya seperti ini sudah pernah melakukan? Ditimbang, Sudah. ditimbang 0,5 gram ya. Untuk lebih mudahnya nimbang 0,5 gram langsung pakai kaca bawahnya ya, taruh di nimbangnya, ditaruh di skala yang titik tengahnya. Ini kan ada garis apa, ada lingkaran-lingkaran gitu ya, taruh di sini nimbangnya 0,5 gram. Kenapa kok nggak pakai apa namanya, cawan Petri atau gelas arloji aja Bu nimbangnya? Ya boleh, tapi ketika dari cawan Petri atau dari gelas apa itu, gelas arloji itu mau dipindah ke sini ya harus bersih beneran. Dan nanti pada saat dipindah ke sini jebret-jebret nggak karuan kan. Nah, kalau langsung nimbangnya di sini kan bisa kita paskan di tengah. Sehingga ketika kita tutup dan diberi beban, itu ya sudah, dia akan mengalir pas di tengah. Gitu ya. Jadi ditindihin beban sampai akhirnya dia tidak mengalir lagi. Bagaimana kalau mengalir terus, Bu? Ya berarti daya sebarnya akan besar. Kalau sediaan cair bagaimana? Apakah kita perlu uji daya sebar? Ya, kemana-mana tumpah nanti ya. Ini hanya diperuntukkan untuk sediaan semi solid. Ya, ini menggambarkan apa sih uji daya sebar? Itu menggambarkan bagaimana sediaan tadi itu mampu menyebar pada saat diaplikasikan di kulit, entah itu di tangan, entah di wajah. Ada kan sediaan itu lembut, encer. Tapi kalau dioleskan itu rongkol-rongkol atau tidak mau merata. Ya, nah dengan daya sebar ini kita ternyata ini ya penyebarannya bagus. Biasanya uji daya sebar ini berlawanan dengan viskositas. Semakin tinggi viskositasnya, diameter daya sebarnya biasanya akan semakin kecil atau besar. Semakin kental sediaan tadi, uji daya sebarnya hasilnya biasanya semakin kecil apa semakin besar diameternya? Makin kecil, Bu. Kecil, Bu. Semakin kecil karena dia susah untuk menyebar. Ya, pada umumnya akan berbanding terbalik dengan viskositas. Oke, nah selanjutnya ini adalah evaluasi yang lainnya yang tidak selalu muncul di jurnal-jurnalnya, tapi biasanya menyesuaikan kebutuhannya. Yang pertama adalah penetapan kadar zat aktif. Kalau sediaannya itu menggunakan bahan aktif kimia, nah ini akan bisa dilakukan penetapan kadar bahan aktif. Misalnya apa? Natrium diklofenak gel. Nah, itu bisa dilakukan penetapan kadar bahan aktifnya. Kenapa? Karena ada natrium diklofenaknya. Dan natrium diklofenaknya ini bisa di apa namanya? Diekstraksi sehingga diekstraksi itu dilarutkan ya, sehingga nanti bisa dilakukan pengujian menggunakan spektro atau kalau mau lebih valid menggunakan HPLC. Kalau zat aktifnya berupa ekstrak, nah itu yang agak sulit. Misalnya ekstrak binahong kemudian kita bikin menjadi gel ya. Berapa kadar, misalnya apa ya, jangan binahong, ekstrak temulawak, ada ya krim temulawak gitu ya. Nah, kita kepingin tahu berapa kadar zat aktifnya. Kadar zat aktif dalam temulawak yang dominan apa? Misalnya kurkumin. Kita ingin tahu berapa kadar kurkumin dalam krim temulawak yang beredar di pasaran misalnya seperti itu. Karena kan itu akan harus sesuai dengan klaimnya. Dia mengatakan setara dengan kurkumin misalnya 1%. Maka kita harus memastikan ketika sudah dibuat sediaan gel atau krim tadi, masihkah kadar zat aktifnya itu seperti itu. Sama prinsipnya dengan obat kimia. Ya. Nah, syaratnya apa kalau kita mau penetapan kadar zat aktif ini? Ya, kita harus punya standarnya. Kalau kita nggak punya standarnya, kita nggak bisa melakukan ini. Apalagi ekstrak yang kita nggak tahu senyawa markernya apa, atau senyawa yang dominan dalam ekstrak tersebut apa, kita nggak tahu. Ya, gimana kita mau menetapkan kadar bahan aktif?
Tapi kalau obat-obat kimia, misalnya clindamycin cream atau gentamicin cream, kan jelas ada clindamycin atau ada gentamicin. Nah, dan biasanya itu juga banyak standarnya. Tinggal kita tentukan instrumen apa yang mau digunakan. Apakah bisa menggunakan spektro? Oh, nggak bisa. Ternyata tidak ada gugus kromofornya, misalnya seperti itu. Kalau tidak ada gugus kromofornya kan nggak bisa di spektro kadarnya. Maka pakai apa? Oke, pakai yang HPLC. Paling mantap HPLC. Karena kenapa bisa menggunakan HPLC? Kita bisa mengambil kadar zat aktifnya dengan HPLC karena HPLC bisa memisah ya, memisah komponen-komponen yang ada dalam formula tadi. Ingat, kita bikin krim ataupun gel itu isinya kan bukan cuma zat aktif dan pelarut saja, tapi mungkin ada pengawet, ada antioksidannya, mungkin ada kosolven juga, dan banyak kan komponennya. Biasanya kalau bahan yang komponennya banyak, itu di spektro jelas nggak bisa. Apalagi kalau tidak ada gugus kromofornya. Tapi kalau digunakan diuji menggunakan HPLC, akan terpisah kan, peaknya akan sendiri-sendiri ya. Anda praktikum penetapan kadar bahan aktif di kimia, ya kan? Nanti ada peak ini keluar, peak ini di menit keberapa keluar. Nanti pas punyanya zat aktifnya berapa, kita tinggal hitung luas areanya. Nah, seperti itu. Jadi makanya kenapa kok ada jurnal yang kadang itu ada penetapan kadarnya, kadang nggak ada. Biasanya faktor itu tadi, satu nggak ada standarnya, dua mau pakai HPLC itu nggak semudah itu, nggak segampang itu. Karena kita harus pastikan ada retention time, ada apa namanya eluen apa yang cocok, dan biasanya lebih mahal karena TA semua tuh kalau HPLC. Kalau yang misalnya menggunakan spektro bisa, nah itu biasanya di jurnal-jurnal akan dilakukan, ya. Jadi makanya tidak selalu ini, tidak selalu ada. Untuk zat-zat aktif yang ada di farmakope, maka penetapan kadar zat aktifnya kita harus ikut di farmakope. Kalau memang ada metodenya di farmakope, nomor satu kita harus pakai yang di farmakope. Baru kemudian kalau nggak ada, kita modifikasi. Oke, kemudian yang berikutnya adalah uji iritasi. Nah, ini kita buka ini Google-nya ya. Bagaimana sih cara uji iritasi kulit ya? Yang jelas ini uji iritasi kulit ya. Biasanya dilakukan secara in vivo ya. Kita ambil contohnya, cari yang pada hewan boleh atau pada manusia boleh. Silakan. Anda googling, kemudian Anda cari. Jadi biasanya gini, formulasi apa, kemudian nanti evaluasinya itu ada uji iritasinya. Biar Anda punya gambaran. Silakan dicari. Kemudian ada yang nyari juga ini uji aktivitas ya. Jadi dibagi ini nanti di slide di share ya, di share di Zoom. Ini sudah saya buka. Ada yang nyari uji iritasi, ada yang nyari uji aktivitas. Uji aktivitas ini tentunya menyesuaikan khasiat dari bahan tadi, misalnya sebagai analgesik, antipiretik, kok analgesik antiinflamasi ya, seperti yang diklofenak, anti nyeri. Kemudian sebagai antibiotik misalnya. Silakan dicari, ada yang nyari uji aktivitas, nanti ditampilkan kira-kira caranya bagaimana ya pengujiannya. Anda biar punya gambaran ya untuk evaluasi sediaan itu seperti apa. Oke, silakan. 3 menit cukup ya. Closing. Nanti yang sudah kasih tanda bisa saya tutup share screen-nya, nanti Anda yang share screen. Silakan. Bingung nggak? Mencari contoh uji iritasi yang ada di jurnal, sama mencari contoh uji aktivitas. Aktivitasnya apa? Terserah. Antibakteri boleh, anti jamur boleh, antibiotik boleh, kemudian sunscreen boleh. Terserah. Yang pokoknya ada cara uji aktivitasnya bagaimana. Terutama kalau ada yang in vivo. Kalau nggak ada in vitro juga nggak apa-apa. Oke, silakan.
Oke, silakan. Mungkin ada yang sudah dapat untuk uji iritasi caranya bagaimana? Silakan, bisa sambil di share screen. Permisi Bu, saya izin Oke, untuk menjelaskan tentang uji iritasi. oke boleh. Sambil share screen bisa ya, kalian? Bisa Bu, izin untuk share screen ya. Ya, sebelumnya terima kasih kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait uji iritasi. Di sini dari dari Indian Journal of Pharmaceutical and Biological Research. Jadi ini di jurnal ini di artikel ini tuh menjelaskan tentang beberapa uji pada sediaan gel. Nah, khususnya pada uji iritasi di sini pengujian dilakukan secara in vivo menggunakan mencit. Nah, pengujian ini itu membandingkan formulasi konsentrasi dari konsentrasi dari bahan aktif yang berbeda. Jadi ada 4 kelompok uji, satu kontrol, lalu 3 lainnya adalah bahan aktif dengan rasio konsentrasi yang berbeda. Nah, pengujian ini tuh dilakukan dengan apa namanya dalam beberapa waktu, yaitu di sini ada 24 jam, lalu dilanjut dengan 48 jam dan 72 jam. Nah, uji ini itu parameter yang diamati dari uji ini itu adalah pembentukan eritema atau edema pada tubuh dari mencit ini. Nah, jadi apa namanya sediaan pada tiap kelompok uji itu dioleskan sampel pada pada objek uji ya pada mencit, lalu dalam waktu tertentu diamati pembentukan eritema dan edema. Nah, dari artikel ini didapat bahwa tidak terdapat edema maupun eritema yang muncul. Ya, mungkin mungkin seperti itu, Bu. Oke, 24 jam ya tadi yang alasannya ya. Iya, Bu. Oke, eh ada keterangan dicukur dulu nggak ya mencitnya? Coba uji iritasi. Ada Bu, dicukur terlebih dahulu di titik tertentu, lalu dioleskan sedianya, lalu ditutup dengan plaster. Mm-mm. Oke, berarti sesuai ya, seperti yang kemarin juga kita bahas pengaruh apa folikel hair shaft ya, pengaruh rambut terhadap pemberian obat. Jadi memang untuk melihat hasil ujinya sebaiknya memang di penghalangnya itu rambutnya mencitnya itu dicukur dulu. Kemudian di sini ditunggu 24 jam dan dilihat apakah ada eritema dan udemnya ya. Ternyata oh 24 jam 24 jam 2 hari sampai 3 hari ya Ya Bu. ngeceknya dan ternyata nol semua. Oke. Oke, terima kasih Valen. Jadi seperti itu ya gambaran uji iritasi yang ini menggunakan mencit. Mungkin di jurnal yang lain ada juga yang menggunakan tikus gitu ya. Kemudian ada juga yang menggunakan manusia. Dan yang perlu kita ingat adalah kalau kita menggunakan makhluk hidup maka harus melakukan uji etik. Jadi apakah kita layak menggunakan makhluk hidup tersebut untuk pengujian kita? Apakah itu berbahaya atau tidak? Nah, seperti itu wajib ada uji etiknya. Kalau di manusia bagaimana? Biasanya kalau di manusia itu dioleskannya di ini bawah telinga biasanya karena tipis ya. Jadi untuk melihat apakah ada iritasi atau tidak. Nanti boleh yang lain boleh mencari lagi cara yang berbeda. Misalnya yang pada manusia ya, di mana saja biasanya digunakan pengujian iritasi. Tapi kalau yang diamati biasanya sama, apakah ada eritema, apakah ada kemerahan, atau apakah ada udem di tempat dioleskannya obat tadi. Oke, baik untuk uji iritasi, ada yang mau didiskusikan atau ada yang nemu berbeda cara? Gimana? Belum ya?
Kalau belum, coba sekarang yang uji aktivitas. Boleh aktivitas apapun dari sediaan tersebut. Yang penting sediaannya semi solid. Sudah ada yang nemukah? Silakan ditampilkan nanti. Ada? Permisi Bu, izin share screen. Deniar. Deniar, boleh. Jadi sebelumnya untuk jurnal yang saya temukan ini tentang formulasi dan uji aktivitas antibakteri sediaan gel dari ekstrak gambir purifikasi terhadap bakteri Propionibacterium agnes. Jadi untuk gel ini dari ekstrak gambir ini untuk pengobatan terhadap bakteri Propionibacterium agnes ini akan dilihat aktivitasnya, Bu. Jadi untuk proses uji aktivitasnya, antibakterinya akan dilakukan dengan metode difusi sumuran, Bu. Jadi yang pertama itu dibuat media nutrien agar terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah dibuat media nutrien agarnya yang sudah disiapkan itu untuk langkah selanjutnya yakni dibuat suspensi bakteri sebanyak 1 ml Propionibacterium agnes ATC C11827. Nah, ini dimasukkan ke dalam cawan Petri steril, kemudian dituang media Na sebanyak 15 ml. Nah, kemudian eh, cawan Petrinya ini digoyang-goyang, Ibu. Jadi, setelah digoyang-goyangkan, nanti kan dari suspensinya akan tersebar dengan merata dalam media cair tersebut. Nah, kemudian dibiarkan media yang sudah ada bakterinya itu memadat. Jadi ketika sudah memadat, nanti untuk medianya yang berisi dengan bakteri itu nanti dilubangi dengan chalk borer untuk membuat sumuran, yakni sebesar 6 mm. Nah, kemudian setelah dibuat chalk borer ini nanti sediaan dari gel ekstrak gambir yang terpurifikasi tersebut sebanyak 0,1 ml dimasukkan ke dalam sumuran tersebut dengan berbagai konsentrasi formula. Jadi untuk sumurannya itu lebih dari satu. Nah, kemudian ada kontrol negatif dan juga kontrol positif. Untuk kontrol negatifnya yakni basis gelnya saja. Kemudian kontrol positifnya gel clindamycin 1%. Nah, kemudian dari setelah sudah dimasukkan tersebut untuk masing-masing dari gel dan juga kontrolnya kemudian diinkubasi dalam inkubator selama 24 jam pada suhu yang sudah ditentukan. Kemudian esokan harinya setelah 24 jam itu diamati daerah hambatannya. Daerah hambatannya ini eh, dilihat dari zona jernih. Yang apabila dari zona jernihnya ini eh, menunjukkan itu, Bu, menunjukkan dari aktivitas dari si gelnya, Ekstrak, Ibu. gel ekstrak. Heeh. Boleh dilihatkan ini hasilnya? Hasil, ada fotonya nggak? Oh, nggak ada ya. Aktivitasnya aja ya berarti. Iya, Bu. Mungkin untuk hasilnya itu udah diukur dalam bentuk Oke, diukur itu. dengan itu ya, apa jangka sorongnya biasanya. Mm-mm. Oke, ini adalah uji aktivitas antibakteri P. acne ya, sebagai anti jerawat ya. Oke, Ya, terima kasih Daniar. Ya, jadi aktivitas antibakteri P. acne secara in vitro ya. Tadi in vitro apa in vivo? In vitro ya. in vitro, Ibu. In vitro seperti itu contohnya.
Mungkin ada lagi yang lainnya, aktivitas yang lain. Kalau main uji aktivitas kalian tapi sudah pernah praktikumnya nggak? Praktikum uji mikro, pernah nggak melakukan? Sudah pernah Ibu. Offline ya? Offline. Oke. Ya, jadi itu penelitian yang menarik ya kalau kita melakukan, terutama untuk sediaan yang berfungsi sebagai antibakteri. Tapi ya tidak selalu lancar, kadang ada kendala. Beberapa waktu lalu saya juga melakukan sama terhadap PA seperti ini, nah, luar biasa kendalanya. Jadi nggak selalu muncul. Kadang kontrol positifnya itu jadi negatif, kadang sediaannya itu nggak keluar semua aktivitasnya, jadi banyak faktor ya. Memang harus diamati betul kekeliruannya dari mananya, seperti itu. Uji aktivitas antibakteri. Jadi yang diukur adalah diameter hambatnya. Semakin luas diameter hambatnya, berarti kemampuan antibakteri dari zat atau sampel tersebut semakin besar. Seperti itu. Baik, ada lagi kah yang lain? Uji aktivitas yang lain mungkin anti-inflamasi kah? Atau mungkin apa lagi ya? Whitening mungkin? Atau aktivitas wound healing. Wound healing itu eh, apa namanya? Menyembuhkan luka. Itu juga ada. Itu in vivo ada juga. Pernah baca. Ada yang mau ditunjukkan? Boleh? Siapa yang sudah dapat? Sudah, masa gak nemu ya? Banyak kok. Kalau wound healing itu biasanya pakai tikus. Jadi tikusnya itu dilukai, disayat gitu ya. Kemudian nanti diolesi pakai gel atau krim yang kita buat. Biasanya kalau yang saya pernah baca itu dari ekstrak itu binahong. Binahong itu kan penyembuh luka yang lumayan bagus ya. Dibuat gel dari ekstrak binahong, kemudian tikusnya disayat sekian senti gitu ya. Kemudian bahkan tikusnya beberapa tuh. Tikusnya beberapa, nanti dilihat apakah hari per hari. Hari pertama berapa senti, yang tadi awalnya misalnya 2 senti, saya tanya ya apakah berkurang atau seperti apa. Jadi untuk menunjukkan perbaikan dari luka tersebut itu dilihat tiap harinya seperti apa. Kalau semakin mengecil, maka berarti dia punya aktivitas untuk menyembuhkan luka tadi. Seperti itu. Oke, mungkin contoh yang lainnya boleh ini ya, boleh lihat-lihat lagi di jurnalnya. Kita masuk ke yang berikutnya, evaluasi selanjutnya adalah di sini ada uji stabilitas. Nah, kalau uji stabilitas ini biasanya kita lakukan adalah setelah kita membuat sediaan itu kita simpan ya. Jadi awal kita buat sediaan itu kita evaluasi dulu kan ya, tadi beberapa evaluasinya ada pH, viskositas, kemudian kadar ini ya. Organoleptis wajib ya. Kemudian kita simpan. Nah, untuk uji stabilitas ini ada beberapa metode, ada beberapa cara. Ada yang kita mengikuti ICH guideline, ya mungkin pernah dijelaskan pada saat farmasi fisik. Jadi ada minimumnya, minimum penyimpanan misalnya ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai mungkin 5 tahun gitu ya. Dan itu dilihat perkembangan, perubahannya, apakah terjadi perubahan organoleptisnya tadi, misalnya awal dibuat krim warna putih, ketika disimpan 1 bulan jadi broken white misalnya seperti itu. Putihnya bergeser atau aromanya berubah. Awalnya aromanya adalah aroma antibiotik, ketika disimpan ternyata aroma antibiotiknya menurun. Nah, berarti kan ada
ada kemungkinan terjadi penurunan karena terjadi perubahan aroma, berarti bisa jadi terjadi penurunan kadarnya kalau aromanya tadi berkurang. Nah, itu juga harus dipastikan dengan penetapan kadar setelah disimpan. Kalau dalam penelitian di jurnal-jurnal itu biasanya untuk uji stabilitas ini kita tidak terlalu lama ya, maksudnya penyimpanannya tidak terlalu lama. Jadi hanya apa namanya? Hanya kita simpan beberapa minggu, ada yang 1 bulan gitu ya, karena kalau terlalu lama penelitiannya juga akan lama nanti. Dan ada juga yang perlu dijaga, apa namanya, selama penyimpanan itu perlu kita jaga RH. RH itu apa? Relative humidity, kelembapan, kelembapan dan suhunya. Jadi kayak seperti di lab kita punya alat climatic chamber ya. Climatic chamber itu digunakan untuk menyimpan sediaan ya selama beberapa waktu tertentu dan terkontrol suhu penyimpanan dan kelembapan ruangnya. Seperti yang ada di lab dekatnya uji disolusi, ada alat gede banget itu ya. Itu climatic chamber. Jadi disimpan di situ. Mau berapa bulan, 1 bulan, 6 bulan, tinggal lihat setiap rentang yang diinginkan, dilihat ada perubahan enggak dibandingkan dengan yang tidak disimpan di climatic chamber. Ada juga uji stabilitas yang menggunakan cara freeze-thaw. Freeze-thaw itu jadi memang sengaja dipercepat kerusakannya ya, supaya tidak terlalu lama. Jadi disimpan di suhu minus, di suhu kulkas ya, -8 kalau nggak salah, -4 atau -8. Kemudian besoknya disimpan di suhu ruang. Suhu dingin, suhu ruang, suhu dingin, suhu ruang. Seperti itu terus sampai beberapa siklus. Nah, nanti dilihat ada perubahan nggak. Seperti itu uji stabilitas. Kenapa harus dilakukan uji stabilitas? Untuk memastikan apakah sediaan tadi dalam penyimpanan ataupun dalam perjalanan distribusinya pada suhu dan kelembapan tertentu dia mengalami perubahan atau tidak. Terutama yang paling utama adalah organoleptisnya. Tidak boleh ada perubahan organoleptis. Begitu juga pH, jelas ya kalau pH sampai berubah nanti akan berefek ke apa? Ke kulitnya ya, apakah terjadi iritasi dan juga berefek ke aktivitas dari zat aktifnya. Ingat zat aktif hanya bisa bekerja dalam bentuk apa? Molekuler, dalam bentuk molekul bebas yang itu sangat dipengaruhi pH. Jangan sampai dalam bentuk terionisasi. Kalau terionisasi biasanya menjadi kurang bagus absorpsinya. Seperti itu. Itu uji stabilitas. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sini. Uji stabilitas. Kalau nggak ada, kita lanjut ke uji isi minimum. Nah, uji isi minimum ini adalah salah satu pengujian yang ada di farmakope. Ya, silakan dibuka farmakope terbarunya. Coba dicari prosedur pengujian isi minimum sediaan. Bagaimana caranya? Ya, silakan. Oke, yang sudah nanti boleh start screen ya. Yang lain selain mencari uji isi minimum di farmakope, ini prinsipnya hampir sama dengan volume terpindahkan ya. Tapi kalau bentuknya semi solid dan pakai wadah tube atau botol, maka dilakukan uji isi minimum. Kemudian yang lain coba cari juga di jurnal uji pelepasan obat, drug release ya, atau juga ada yang uji penetrasi obat, drug penetration. Kalau ini yang drug release. Oke, coba Anda googling. Kalau yang isi minum langsung buka farmakope aja, ada di sana. Silakan.
Di mana yang isi minimum sudah dapat? Pakai FI 6 ya. Yuk, siapa yang sudah dapat biar bisa dibaca bersama-sama. Permisi Bu, Ya, izin. silakan. Siapa yang mau share screen? Arif ya. Halaman berapa ini? Untuk halamannya di halaman 2038 ya Bu, di Farmakope Oh ya, edisi. 2017 ya. Iya, maaf. Oke, mungkin bisa dibaca dan dijelaskan prosedurnya seperti apa. Baik, untuk uji isi minum sendiri, ini kan ruang lingkupnya untuk sediaan semi solid ya Bu ya, seperti sediaan kering, gel, lotion, terus salep, sama pasta, serbuk, aerosol, dan sediaan semprot Ada gitu-gitu. serbuk ya, jangan lupa ada serbuk. Oh iya, maaf. Ini ya. Iya. Kemudian untuk tujuannya sendiri kan ini kan untuk penetapan isi minimum ini bertujuan buat memastikan bahwa jumlah sediaan yang dimasukkan ke dalam wadah itu sesuai dengan jumlah yang tertera pada etiket. Kemudian untuk prosedurnya itu pertama itu untuk prosedur untuk sediaan bukan aerosol. Yang pertama itu ada untuk wadah yang diberi etiket bobot. Yang pertama itu diambil 10 wadah, kemudian hilangkan semua etiket yang dapat mempengaruhi bobot pada waktu isi wadah dikeluarkan. Nah, kemudian bersihkan dan keringkan dengan sempurna bagian luar wadah dengan cara yang sesuai dan timbang satu persatu. Kemudian keluarkan isi secara kuantitatif dari masing-masing wadah. Kemudian potong ujung wadah, jika perlu cuci dengan pelarut yang sesuai. Hati-hati agar tutup dan bagian lain wadah yang pada awal telah ditimbang tidak terpisah. Kemudian keringkan dan timbang kembali masing-masing wadah kosong beserta bagian-bagiannya yang telah ditimbang pada penimbangan pertama. Kemudian tetapkan bobot bersih masing-masing isi wadah dan rata-rata isi bersih dari seluruh wadah. Kemudian perbedaan antara kedua penimbangan adalah bobot bersih dari isi wadah. Nah, kemudian ada untuk wadah yang diberi etiket volume, yaitu caranya yang pertama itu lakukan prosedur yang sama gitu seperti yang tertera pada untuk wadah yang diberi etiket bobot. Kemudian di sini tuh perbedaannya tuh ubah bobot ke volume menggunakan perhitungan bobot jenis. Nah, pendekatannya itu disarankan untuk menetapkan bobot jenis zat uji sebagai berikut. Yang pertama itu ditara labu tentukur 100 ml berisi 50 ml pelarut yang dapat bercampur dengan sediaan yang diuji. Kedua, masukkan lebih kurang 25 ml sediaan, kemudian kocok hingga tercampur rata. Kemudian yang ketiga itu timbang ulang labu tentukur. Keempat, tambahkan pelarut melalui buret sampai tanda sambil diaduk perlahan. Catat volume yang digunakan dalam buret. Yang kelima, hitung bobot jenis zat uji dengan rumus W per V. Nah, W di sini itu adalah bobot sediaan ya. Dalam gram, V sendiri adalah 50 ml dikurangi volume pelarut yang digunakan dalam buret untuk mencapai volume labu tentukur 100 ml. Nah, metode lain yang dapat digunakan itu dalam penentuan bobot jenis tergantung jenis sediaan. Semisal formulasi non-air, jika wadah kurang dari 25 ml dapat digunakan labu tentukur dengan skala lebih kecil dan jumlah pelarut disesuaikan.
Nah, kemudian prosedur alternatif yaitu tuangkan isi dari 10 wadah ke dalam 10 gelas ukur yang sesuai hingga seluruh isi keluar dengan sempurna. Catat volume dari masing-masing isi wadah. Untuk kriteria keberterimaan bisa dibaca gitu. Oke, ini kriterianya ya. Kalau aerosol yang di bawahnya. Untuk topik hari ini kita nggak bahas yang aerosol ya, yang semi solid dulu berarti. Oke, kalau dilihat di sini ada dua cara ya, ada dua kriteria ya. Yang pertama adalah sediaan yang wadahnya beretiket ada keterangan bobot. Kalau yang kedua yang etiketnya berketerangan volume. Jadi kan kadang ada yang neto 100 gram gitu ya. Maka kita ngujinya pakai yang ini, yang pertama ini untuk wadah yang diberi etiket bobot. Tapi kalau yang kayak lotion itu kan neto 100 ml atau sampo itu cair kan ya neto 80 ml misalnya seperti. Maka kita pakai yang kedua ya. Itu pertama yang perlu kita bedakan. Tapi kalau prosedur lainnya jumlah sampel yang diuji sama berapa? 10 wadah ya. Kemudian ini sama kan ya dengan yang ini caranya. Jadi semua etiketnya kan biasanya tempelannya itu yaitu harus dihilangkan karena dapat mempengaruhi bobot. Kemudian dibersihkan sampai bersih wadahnya. Nah, prinsipnya adalah kita keluarkan isi dari wadah tadi semua. Gimana caranya ya? Keluarkan semuanya sehingga nanti yang kita timbang akhir itu adalah wadahnya saja. Wadah dan tutupnya. Terus gimana cara mengeluarkannya? Bahkan sampai dipotong bahkan ya. Ini kalau kita lihat keluarkan seluruhnya. Kalau dia bentuknya tub itu bahkan kalau perlu dipotong ekor dari belakangnya itu loh. Dan ada yang dilipat-lipat ya. Kalau tub itu di belakang dilipat-lipat itu dipotong juga, dilarutkan dalam pelarut yang sesuai ya. Untuk benar-benar wadahnya tadi itu bersih. Kalau dia tuh digunting bahkan ya sampai bersih dan kita bilas pakai pelarut yang sesuai. Kalau botol bagaimana Bu? Sama, kita bilas. Kalau bisa digunting ya digunting, kalau nggak bisa kita bilas dengan pelarut mungkin etanol atau kalau dia cukup dengan air ya pakai air. Berarti yang paling gampang kayak etanol ya. Nah, sampai kemudian udah bersih, maka wadahnya plus guntingan-guntingan dari wadah tadi itu kita timbang. Sehingga kita akan ketemu data bobot wadahnya. Ya, bobot wadahnya. Kalau yang ini bagaimana? Yang etiket volume sama, tapi nanti ada tambahan data kita harus tahu apa bobot jenisnya ya. Kita harus menemukan bobot jenisnya sehingga bisa dikonversikan ke bobot wadah. Selanjutnya, cek di kriteria keberterimaan. Ingat tadi adalah 10 wadah ya, yang awal kita uji adalah 10 wadah. Dan ini ditimbang satu persatu ya wadahnya, bukan langsung 10 ya. Tetapkan bobot bersih masing-masing isi wadah dan rata-rata isi bersih dari seluruh wadah. Jadi bobot awal wadah dan isi, dan yang terakhir bobot wadah. Nah, kalau dikurangkan sama dengan kan isi sediaannya, bobot sediaannya. Jadi kita akan mendapatkan data akhir adalah bobot sediaannya. Kemudian kita cek di sini kita ngikut yang mana nih? Apakah yang volume atau beratnya itu kurang dari 60 gram 60 ml atau yang lebih dari 60 gram 60 ml. Kalau salep-salep kecil itu kan 10 gram, 15 gram gitu ya, maka pakai yang atas. Isi bersih masing-masing wadah tidak kurang dari 90% jumlah yang tertera di etiket. Jadi misalnya salep hidrokortison itu 5 gram ya. 5 gram berarti tidak kurang dari 90%. Berarti berapa? 90% kali 5 gram. 4,5 gram ya. Berarti isi minimum sediaan tadi tidak boleh kurang dari 4,5 gram. Ya, kalau ada satu wadah saja yang kurang dari 4,5 gram, maka kita harus menambah 20 wadah untuk di tahap kedua. Bisa dipahami? Mirip
volume terpindahkan caranya ya. Cara memahami kriteria keberterimaannya. Jadi kalau ada satu wadah, maka satu wadah yang kurang dari 4,5 gram, maka langsung ke tahap 2. Ya, kalau lebih dari satu wadah bagaimana? Yang kurang dari ini, kurang dari 4,5 gram, ya jelas langsung gagal. Nggak pakai tahap 2 langsung gagal. Jadi yang diperbolehkan hanya satu wadah saja yang kurang dari 4,5 gram. Itu pun dengan penambahan data 20, itu tidak boleh ada lagi, ya, tidak boleh ada lagi. Jadi yang diperbolehkan hanya satu wadah yang pas di sini tadi, yang bobotnya kurang dari 4,5 gram. Kalau ada dua, bagaimana Bu? Dari 30 itu gagal. Berarti tidak diterima, tidak memenuhi syarat. Oke, bisa dipahami? Bagaimana, bisa dipahami kah? Ini harus pelan-pelan ya, baca FIB ya. Itu kalau volumenya 5 gram. Bagaimana kalau misalnya adalah sampo tadi ya, 100 ml samponya. Ya, kita ikut yang ini, yang bawahnya ini. Isi bersih masing-masing tidak kurang dari 95%. Anda tinggal hitung 95% kali 100 ml misalnya ya sampo. Berapa? 95 ml. Maka tidak boleh ada bolehnya cuma satu yang di bawah 95 ml. Jika ada dua bagaimana? Gagal. Kalau ada satu bagaimana? Nambah 20 data. Nambah 20 data dan ingat tidak boleh ada lagi yang di bawah 95 ml. Kalau ada dua bagaimana? Gagal. Kalau cuma satu bagaimana? Accepted. Diterima. Oke, bisa dipahami? Yang pasti pertama, etiketnya apa bunyinya, netonya, bobot atau volume. Terus batasnya berapa? 60 gram atau 60 mili atau lebih dari itu. Maka kita ngikut di kriterianya. Bagaimana, bisa dipahami? Halo. Oke, saya anggap diam adalah iya ya. Perkara nanti keluar ujian ya berarti harus sudah bisa. Oke, terima kasih Arif. Oke. Selanjutnya tadi ada uji pelepasan dan penetrasi. Apakah ada yang sudah dapat jurnalnya? Apakah sudah ada yang dapat? Kalau ada, boleh di-share screen. Ada? Oke, kalau nggak ada, saya tunjukkan aja ya, nanti dan kita bahas lagi. Oke, ini adalah, kelihatan nggak gedenya gimana? Nggak, saya download soalnya. Ini adalah jurnal tentang formulasi dan evaluasi gel diklofenak dietilamin ya. Nah, ini lengkap. Kalau ini evaluasinya insya Allah ada beberapa. Ini formulanya, evaluasi pertama adalah organoleptis ya, wajib. Spreadability daya sebar tadi ya, sama. Terus pH, sama. Viskositas, sama. Extrudability, ntar lagi kita bahas extrudability. Kemudian drug release kinetic. Nah, ini kecepatan pelepasan obat.
Jadi di sini akan dilakukan pengujian pelepasan obat, apakah mengikuti orde 0, orde 1, atau hukum Higuchi gitu ya. Jadi karena masing-masing orde ini, ingat Farfis ya, masing-masing ini akan berbeda mekanisme pelepasan obatnya. Atau yang keempat Hixen-Crowell maupun Kosmeyer-Pepas. Jadi apakah nanti ikut yang mana gitu. Kita lihat hasilnya. Nah, ternyata bentar, caranya dulu. Cara ujinya mana ya? Oh, ini juga ada penetapan kadar ya. Sama ya, yang seperti kita bahas tadi. Nah, ini untuk in vitro release tadinya menggunakan membran dialisis. Jadi, sebagai gambaran, sebagai penghalang lepasnya obat digunakan membran. Terus, ini, untuk mendapatkan ketebalan gel. Oke. Ini menggunakan tub. Jadi dia pakai modifikasi ya. Kalau di tempat kita punya alat namanya sel difusi untuk pengujian. Kalau ini dia pakai tub. Terus pakai dapar fosfat pH 6,8, suhunya 37, ada water bath-nya. Kemudian diambil sampelnya 5 ml, kemudian menggunakan spektro. Jadi sediaan tadi itu diuji di solusinya ya, semacam di solusinya. Kemudian tiap sekian waktu itu disampling dan di spektro, dianalisa menggunakan spektro. Dan setelah diuji didapatkan data ya. Dimasukkan ke rumus menggunakan orde 0, di mana sumbu X-nya adalah waktu, sumbu Y-nya adalah jumlah obat yang terlepas. Sama kayak yang kemarin saya tunjukkan grafiknya itu ya. Sumbu X-nya waktu, sumbu Y-nya adalah jumlah obat yang terlepas, kemudian dibuatlah grafik. Nah, nanti masing-masing ini dilakukan, ini sumbu X-nya sama waktu, kalau sumbu Y-nya adalah log jumlah obat yang lepas. Jadi ini mengikuti seperti Farfis itu ya. Kita mau melihat ini sebenarnya sediaan ini itu pelepasannya mengikuti orde yang mana? Orde 0, orde 1, atau Higuchi. Nah, ini juga ya, semua masing-masing kita masukkan. Ingat sumbu X-nya beda-beda nih. Sumbu X-nya ada yang jumlah obat yang terlepas, ada yang log, ada yang akar gitu ya. Akar. Kalau ini persen jumlah obat yang terlepas. Nah, beda-beda semuanya. Setelah itu, kalau kita melihat di rumusnya ada di sini ini kan, ada yang dengan log, ada yang langsung Q-nya, ada yang akar gitu ya. Nah, kemudian masing-masing grafik ini diregresi. Diregresi yang paling R-nya mendekati 1, berarti itulah bentuk pelepasan dari sediaan ini. Yang R-nya, nilai R-nya itu mendekati 1, maka disitulah sediaan ini mengikuti model tersebut. Apakah orde 0, apakah orde 1, apakah Higuchi. Dan kalau sudah ketemu R yang mendekati 1, kita hitung slope-nya. Slope itu kemiringannya. Kemiringannya itu adalah nilai dari flux. Flux itu apa kemarin? Kecepatan. Nah, di sini kesimpulannya F3, oh nggak ada pembahasannya ya. Ini pengujiannya 2 jam.
Jadi hanya menilai, nah ini, ketika F1, zero ordernya, order 0, mana R-nya yang paling mendekati 1? Ternyata yang Higuchi. Ya, ini kan paling tinggi ya, 0,991. Kesimpulannya berarti adalah pelepasan gel di etil amonium diklofenak pada penelitian ini mengikuti mengikuti model Higuchi. Artinya apa? Kalau model Higuchi, sumbu X-nya itu adalah akar waktu, sumbu Y-nya adalah jumlah obat yang terlepas. Seperti itu. Nah, nanti Anda juga seperti itu ya pada saat praktikum ke-6, maka Anda menguji pelepasan dari obat yang Anda buat, gel yang Anda buat, kemudian dibuat grafik, ya, apakah order 0, 1, Higuchi, atau yang lainnya, dan dicari yang R-nya itu paling mendekati 1, maka dia mengikuti model tersebut. Seperti itu. Itu uji pelepasan obat. Bisa dipahami di sini? Bagaimana? Bingung nggak? Diam sama dengan oke. Berarti nggak ada yang bingung ya. Oke, yang berikutnya lagi ada extrudability. Ini salah satu evaluasi. Apa extrudability? Nama lainnya yang gampang itu adalah, tapi nanti kalau ujian jangan dijawab seperti itu ya. Gampangnya itu kemelototan. Tahu kemelototan? Jadi sediaan itu akan dikeluarkan dari tub diplotot. Apakah bisa keluar semua ataukah tidak? Ya, ini dia dikeluarkan dari tub ya. Kemudian jadi ditekan sampai keluar semua data. Oke, kita lihat data hasilnya untuk extrudability. Mana datanya? Kalau viskositasnya 3.600 sampai 1.030 CPS. Kemudian, mana datanya? Kok tidak muncul ya? Kebaca nggak? Saya nggak ketemu. Hanya mudah menyebar dengan derajat share yang kecil. Oke, kita balik ke ini aja. Nah, ini yang extrudability. Jadi, gelnya itu dikeluarkan dengan ada tekanan nih di atas. Jadi, dia diplotot gitu ya. Nanti ada berapa tekanannya itu berapa. Nanti hasil datanya itu adalah data kemampuan tekanannya ini tadi. Jadi ini dia dikeluarkan sampai keluar semua, itu butuh tekanan berapa. Itu extrudability. Jadi dikeluarkan isi tubnya semuanya ya. Karena kan kalau Anda tahu, misalnya kayak dulu itu ada pasta gigi gitu ya. Pasta gigi itu kadang wadahnya itu tidak mampu mengeluarkan semuanya. Jadi misalnya netonya itu 100 gram, yang bisa kita keluarkan ternyata cuma 80 gram. Sisanya masih nyantol di tubnya. Kalau zaman saya dulu kecil itu, saya punya temen itu kalau pakai pasta gigi itu dibersihin banget ya, sampai dipotong tuh belakangnya, dikeluarin gitu sampai habis, benar-benar habis. Sementara ada juga yang males karena diplotot nggak bisa ya, males mau ambil gunting ya sudah, berarti masih ada sisa gel di wadah tersebut yang terbuang. Itu extrudable. Oke, demikian tadi adalah beberapa evaluasi ya, masih banyak evaluasi yang lainnya ya. Nah, itu evaluasi yang umum yang tadi sudah saya sampaikan, itu adalah evaluasi umum.
Kalau evaluasi yang khusus yang seperti apa? Evaluasi yang khusus itu adanya pada sediaan-sediaan itu saja. Jadi misalnya salep, yang diujikan di salep tapi nggak diujikan di yang lain, gitu ya. Misalnya apa? Kalau salep biasanya yang diujikan adalah uji daya lekat. Tapi krim kadang juga ada uji daya lekat ya. Jadi bisa di salep, bisa di krim. Uji daya lekat itu bagaimana ya? Uji ditempel, sediaan tadi itu ditempelkan di apa gelas objek ya, objek gelas, kemudian nanti ditarik. Jadi ditarik, dibuka apa ininya dua, kemudian ditarik. Nah, ditariknya itu ada skalanya nanti berapa kekuatan yang diperlukan untuk melepas ini tadi. Kemudian juga ada uji penetrasi. Oh ya, kalau yang uji pelepasan tadi biasanya bedanya apa dengan uji penetrasi? Kalau uji pelepasan itu hanya mengukur jumlah obat yang lepas dari basis. Biasanya salep sediaannya tadi itu ditaruh di membran ya supaya dia bisa lepas. Sama kayak uji disolusi itu ya. Tapi kalau uji disolusi kan tablet dan langsung pecah semua. Kalau salep ditaruh di chambernya uji disolusi itu salep krim pasta gel itu akan nyampur semua dan otomatis nanti kadarnya jadi 100% yang terlepas langsung. Padahal kan realnya nggak seperti itu. Harus ada lepas sedikit-sedikit karena ada lag time-nya. Nah, itu uji pelepasan. Kalau uji penetrasi yang seperti apa? Kalau uji penetrasi ini bisa in vitro, bisa in vivo. Kalau in vitro kita bisa manfaatkan alat uji disolusi juga, tapi kita menggunakannya bukan membran, tapi kulit tikus biasanya. Nah, kalau yang uji in vivo-nya bagaimana uji penetrasi? Ya, langsung dioleskan ke hewan atau ke manusia dan dilihat kira-kira obat tadi itu bisa nembus sampai ke mana. Bisa dengan di labeling, apa di labeling, dikasih label sehingga apa sih namanya? Dikasih sensor gitu loh ya. Sehingga ketika obat itu masuk ke dalam kulit sudah nyampe di mana dan bisa dianalisa sudah tembus sampai mana, itu uji penetrasi. Atau kalau mau memastikan apakah obat tadi itu bersifat sistemik ataukah tidak, seperti transdermal paste-nya untuk jantung, nitrogliserin gitu ya, kita oleskan atau kita tempel, kemudian berapa jam kemudian kita ambil darah pasien tadi. Nah, apakah darah pasien tadi itu masih mengandung nitrogliserin? Artinya kalau iya, berarti dalam sekian jam obat itu akan berada di pembuluh darah dan mampu menembus kulit sampai ke pembuluh darah. Itu uji penetrasi. Oke, lanjut yang khusus-khusus. Kalau krim, ingat kalau krim pasti wajib ada uji tipe krim untuk memastikan apakah tipenya OW ataukah WO atau bahkan OWO atau WOW. Ya, ini pasti ada. Kalau salep nggak bisa diuji tipe krim, bukan krim. Kemudian ukuran globul. Jadi karena krim itu ada fase terdispersi, ada fase pendispersi. Nah, kita melihat globulnya diukur. Globul minyak dalam air atau globul air dalam minyak. Jadi kalau uji tipe krim itu ada beberapa cara ya. Salah satunya adalah dengan tipe pewarnaan. Pewarnaan itu bagaimana? Krimnya kita kasih warna dengan pewarna yang larut air, misalnya metilen biru, metilen blue. Maka metilen blue akan masuk ke fase air. Jadi ketika dilihat di mikroskop, itu yang ada adalah warna biru kalau dia tipenya OW. Ya. Kalau tipenya WO bagaimana? Yang ada adalah warna biru bundar-bundar di antara warna yang tidak biru. Wah, saya carikan contoh gambarnya ya. Dulu ada kayaknya. Dulu yang apa skripsi anak bimbing saya itu ada, cuman yang judulnya apa lupa saya. Ya, pokoknya
eh saya coba kasih contoh gambar aja ya. Tapi ini bukan gambar real, ini animasi. Nah, ini nih. Seperti ini. Kelihatan ya? Jadi eh, sediaannya misalnya adalah sediaan krim, itu kita kasih methylene blue ya. Jadi sampai homogen, kemudian kita lihat di mikroskop. Kalau dia tipenya minyak dalam air, maka bagian minyak itu akan bening-bening begini. Ada droplet atau globul-globul bening. Sementara warna biru akan masuk ke fase air. Fase airnya kan yang melingkupi tadi fase pendispersi, maka birunya akan dominan dan akan terlihat bunder-bunder warna nggak berwarna biasanya ya, jernih. Seperti itu. Maka ini adalah tipe OW. Kalau tipe WO itu berarti minyaknya yang banyak ya. Kalau tipe WO minyaknya yang banyak berarti ibaratnya seperti ini. Ini tapi yang bunder-bundernya yang biru. Jadi airnya, fase airnya yang biru. Kalau tipe W-nya itu berarti air di dalam minyak. Airnya ini berwarna biru, sementara minyaknya tidak berwarna. Ya. Kalau ini OW, ya, tiga punya. Oke, masih bisa diikuti ya. Kemudian ukuran globul juga perlu kita cek dan apakah ada pemisahan fase. Pemisahan fase itu maksudnya karena dia tipe minyak air atau air dalam minyak, itu apakah terjadi pemisahan? Maka biasanya akan membentuk lapisan minyaknya itu misah. Nah, ini juga dilakukan pada uji stabilitas. Disimpan dalam sekian lama, itu dilihat apakah ada fase minyak yang memisah. Kalau ada yang memisah, berarti dia tidak stabil dan tidak layak untuk di launching. Seperti itu. Kemudian sediaan berikutnya adalah pasta. Karena pasta itu kita harus paham definisinya ya. Pasta adalah sediaan yang banyak mengandung zat padat yang tidak larut di dalam basisnya. Sehingga teksturnya akan menjadi kaku. Contohnya apa? Pasta gigi. Pasta gigi itu kaku ya. Nggak ada kan pasta kalau dikeluarin itu melewat gitu ya. Langsung lembek gitu kan nggak ada. Pasti kokoh dulu. Langsung kita taruh di sikat gigi, bentuknya adalah tabung. Itu. Nah, untuk pengujian pasta, karena dia itu banyak serbuknya, biasanya tidak larut dalam air, terutama pasta gigi, maka yang diuji adalah uji abrasif, kemampuan menggosok dan membersihkan. Bagaimana Bu kalau misalnya itu peeling, ya, peeling, scrub, itu scrub itu kan banyak yang pasca ya, pasca banyak, kok pasca, banyak yang pasta. Nah, itu juga sama kemampuan abrasifnya yang kita uji. Kalau misalnya scrub ini Bu, scrub mandi, jadi sabun mandi yang ada scrubnya. Apa uji tambahannya? Maka ada uji foaming karena ada sabun. Kalau ada sabun maka uji foaming. Pasta gigi juga ada uji foaming. Kenapa? Karena biasanya ditambahkan deterjen di dalam. Jangan dibayangkan tambah rinso ya pasta giginya ya. Jadi ada surfaktannya yang ditambahkan di dalam pasta gigi untuk membantu membersihkan gigi. Jadi kita lakukan uji foaming. Kalau sediaan gel Bu apa? Kalau sediaan gel evaluasi tambahannya biasanya adalah sifat alir. Jadi selain viskositas, kita perlu uji sifat alir. Jangan tidak diuji seperti sifat alirnya granul ya, yang dimasukkan corong bukan. Kalau ini kita menguji viskositasnya si gel tadi itu dan kalau ditambah diaduk, apakah viskositasnya menurun ataukah malah meningkat? Seperti Farvis, ada sifat alir, nanti ada tiksotropi, ada dilatan gitu ya. Coba buka lagi Farvisnya. Oke, dari sini apakah ada yang masih ingin didiskusikan? Bingung nggak? Bagaimana? Lanjut? Anda ada kuliah lagi jam berapa dan di mana? Kosong.
Halo, Ada kuliah lagi, Bu. jam berapa? 9.40. Iya, Bu, 9.40. Oke, ini di kosan atau sudah di kampus? Saya masih di kosan. Oke, saya 30 menit cukup ya dari kosan ke kampus ya. Berarti sampai 9.20. Kita coba sampai 9.20. Baik, selanjutnya adalah di sini evaluasi berikutnya adalah uji penetrasi. Tadi sebagian sudah saya ceritakan tentang uji pelepasan ya. Nah, uji pelepasan itu adalah pengujian apakah obat bisa lepas dari basisnya. Kalau uji penetrasi adalah uji apakah obat bisa menembus kulit. Seperti itu. Nah, uji penetrasi itu ada yang in vitro, ada yang in vivo. Tadi kan beberapa evaluasi, itu ada yang in vitro, ada yang in vivo juga ya, aktivitas tadi ya. Nah, kita menganalisa apa kelebihan dari uji in vitro, apa kekurangan dari uji in vivo. Yang pasti kalau uji in vitro itu kita tidak menggunakan makhluk hidup. Tapi bisa jadi kita menggunakan makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya apa? Kalau kita menggunakan kulit tikus, yang kita butuhkan kan kulitnya aja. Tikusnya enggak. Jadi kita bunuh dulu tuh tikusnya untuk mengambil kulitnya. Maka termasuk apa? Apakah in vivo atau in vitro? Termasuk in vitro, karena bahan yang kita pakai adalah kulit tikus. Sudah mati tikusnya. Seperti itu. Apa kelebihan dari uji in vitro? Kalau in vitro itu enaknya adalah waktu dan biaya relatif, saya bilang relatif ya, karena nggak selalu juga lebih murah. Relatif lebih sedikit. Terus dapat dilakukan standarisasi, karena apa? Karena kalau in vitro itu kita bisa kondisikan bahan-bahan yang digunakan supaya homogen. Bisa dilakukan kontrol. Negatifnya apa? Kita tidak tahu mekanisme yang terjadi seperti apa. Karena kalau di kulit asli itu mungkin ada enzimnya, ada glandula gitu ya. Kalau yang in vitro kan kita hanya menggunakan kulit buatan ataupun kulit tikus yang sudah mati tadi, dan itu sistem yang ada di kulit sudah selesai kalau mati kan ya. Nggak kemudian ada produksi glandula apa hormon apa namanya sebum, kemudian keringat itu kan udah nggak produksi lagi kalau tikusnya sudah mati. Sehingga kita tidak bisa menjelaskan mekanisme yang terjadi. Terus kekurangan berikutnya adalah kadang nggak ada relevansinya dengan in vivo. Jadi in vitro-nya bagus, in vivo-nya belum tentu. Oleh karena itu ada istilah IVIVC, ya, in vitro in vivo correlation. Jadi para peneliti itu mengkorelasikan antara hasil penelitian in vitro dengan in vivo sehingga bisa dipastikan bahwa oke, sediaan ini akan efektif karena sudah teruji in vitro dan in vivo. Dan kalau hasilnya itu tidak sesuai, bisa dilakukan korelasi. Ada grafiknya ya yang bisa disimpulkan nanti. Kalau in vivo apa kelebihannya? Enaknya uji in vivo adalah menyerupai kondisi sebenarnya. Kalau kita mau pakai orang, misalnya anti jerawat kan, jerawatnya kita olesin, ya kempes beneran ya sembuh beneran artinya kalau in vivo kan. Kalau in vitro tadi misalnya pakai bakteri P. acne, ketika kita beri ininya apa namanya sediaannya, bakterinya mati. Tapi ketika dilakukan in vivo, jerawatnya nggak kempes sama sekali, sehingga kita bisa nyimpulkan ternyata nggak ada korelasi, nggak ada relevansinya dan nggak berkorelasi in vitro positif dan in vivo-nya seperti itu. Tapi kalau in vivo jelas kalau kita ujikan kondisinya akan sama dengan kondisi sebenarnya dan bisa kita gambarkan prosesnya apa yang terjadi, apakah dirusak oleh enzim, apakah diganggu oleh adanya keringat, apakah diganggu oleh sebum, kita bisa teliti di sana. Kerugiannya adalah relatif mahal biasanya dan harus mengorbankan nyawa. Tidak selalu dibunuh juga sih ya, tapi menyakiti pastinya. Seperti tadi saya contohkan wound healing tadi ya, penyembuh luka. Tikusnya kita sayat-sayat itu. Kemudian kita kasih salep, disembuhkan. Apakah membaik ataukah tidak. Tapi kan tetap namanya manusia nggak tegaan ya kadang ya kita, aduh disayat, aduh dimatiin untuk diambil kulitnya. Itu perbedaannya pengujian in vitro dan in vivo. Nah, yang kita bahas pertama adalah pengujian in vitro.
uji penetrasi obat secara in vitro. Di sini ada dua kelompok, ada yang tanpa membran dan ada yang dengan membran. Untuk detailnya pembahasan ini Anda bisa baca di buku Dermatological Formulation ya. Nanti saya coba share juga ke kontennya ya. Di situ ada penjelasan lebih detail ya. Kalau di sini kan ringkas-ringkas aja. Jadi bagaimana pengujiannya? Ada yang tanpa membran. Kalau tanpa membran itu uji penetrasinya itu dengan cara menggunakan log P-nya. Jadi pengujinya menggunakan corong pisah. Sediaannya kita masukkan ke corong pisah, kemudian kita beri dua pelarut lipofil dan pelarut hidrofil. Ya, kemudian kita kocok, maka zat itu akan ada yang masuk ke pelarut lipofil dan ada yang akan masuk ke pelarut hidrofil. Nah, kemudian nanti dihitung log P-nya bagaimana. Ketika log P-nya hasilnya adalah di antara 1 sampai 3 seperti yang kemarin kita bahas, maka berarti ini sudah bagus hasilnya. Obat ini bisa efektif seperti itu. Tapi kan cara yang tanpa membran ini sangat banyak kelemahannya ya, karena tidak menggambarkan detail penetrasi obat ke dalam kulit, cuman melihat zat aktifnya ini banyak terlarut di mana, ikut di pelarut hidrofil apa lipofil, hanya seperti itu. Nah, kemudian kalau menggunakan membran, ini ada dua cara, apakah menggunakan membran kulit asli atau membran buatan. Kalau membran buatan itu ya dari bahan kimia ya, jadi kayak selulosa asetat. Terus bahkan bisa juga menggunakan kertas saring biasa, Whatman, bukan kertas saring biasa, kertas saring Whatman itu loh, yang porinya kecil. Nah itu kan dia selulus ya. Selulosa asetat apa nitrat, saya kok lupa. Nah, tadi itu membrannya itu direndam dalam isopropil miristat supaya apa? Supaya lentur seperti kulit kita. Nah, itu yang buatan tuh seperti itu ya, berusaha dibikin mirip dengan kondisi aslinya. Nah, kemudian bisa juga dengan kulit asli ya, dari hewan-hewan yang memiliki rambut sama. Nggak sama dengan manusia ya, tapi prinsipnya adalah punya rambut, sehingga harapannya mirip dengan kondisi manusia. Kan masih in vitro ini ya. Dipakai apa? Tikus, mencit, ya, ini apa namanya? Marmut ya, marmut, kelinci, hamster, babi, anjing, monyet. Yang paling mirip sama kita apa? Monyet nih, ya. Babi juga iya, hampir mirip kulitnya dengan kita. Nah, selanjutnya bagaimana metode pengujian penetrasi perkutan secara in vitro? Yang pertama adalah alatnya. Nah, ini ada beberapa alat yang digunakan untuk pengujian in vitro. Yang pertama adalah horizontal diffusion cell. Jadi, ini kalau di lab tuh kita punya namanya Francell ya. Alatnya mirip seperti ini, terbuat dari gelas ya. Nanti akan Anda gunakan praktikum BioVar ya. Jadi di sini ada stirrer, ini ada fase reseptor. Fase reseptor itu adalah menggambarkan cairan tubuh kita. Nah, obatnya ditaruh mana? Obatnya dioleskan ke membran kulit yang ada di sini. Obatnya di sini. Obatnya kita taruh sini gelnya. Kemudian ini ada membrannya. Membran kulit boleh, membran buatan juga boleh. Ya, kemudian ini dioles di sini. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Media, ini media ya. Reseptor chamber itu media. Biasanya menggunakan dapar yang menyerupai kulit kita, menyerupai cairan di bawah kulit kita. Nah, nanti di sini karena dia ada membrannya di sini ya. Airnya ini menyentuh membrannya. Lama-lama membrannya akan basah. Lama-lama jenuh, lama-lama si salep atau krim atau pasta gel yang ada di sini itu ditarik ke sini. Akan meresap masuk ke sini dan akan menjadi partikel-partikel zat aktifnya. Karena kan basisnya tadi masih di sini. Ini difusi pasif ini pindahnya. Setelah sekian menit kita ambil dari side arm-nya untuk disampling. Diukur dengan spektrum misalnya, sehingga tahu setiap berapa menit sekali itu disampling, setiap 30 menit terjadi peningkatan penetrasi obat seperti itu.
Itu ya. Itu yang metode alat pertama. Alat kedua sama, tapi ada tambahan jaket sel. Jadi ada pelindung suhunya. Untuk apa? Untuk memastikan suhu di dalam sini, di dalam reseptor chambernya ini adalah tetap, yaitu pakai suhu berapa? Suhu tubuh manusia, suhu 37. Jadi dengan ditambahin jaket ini tadi, ada aliran masuk dan aliran keluar di sebelah sini yang menyebabkan suhu yang ada di dalam chamber ini tetap stabil. Cara yang ketiga adalah flow through cell. Ini kita nggak punya alatnya yang ini ya. Sama ada aliran masuk dan aliran cairan keluar. Jadi medianya ini berjalan. Kenapa kok seperti itu? Ini lebih ingin menggambarkan kondisi kulit kita. Kondisi cairan bawah kulit kita itu kan nggak diem. Apalagi kalau yang ada pembuluh darahnya, maka akan ada aliran ya. Ini menggambarkan obat yang kalau masuk secara sistemik, ketika sudah mulai berdifusi di sini ke reseptor chamber, ada aliran. Jadi ini menggambarkan pembuluh darah. Obat itu akan dibawa pembuluh darah. Setelah dia masuk, dia akan dibawa keliling. Seperti itu. Ini lebih bagus lagi flow through cell. Ya. Dan yang terakhir adalah side by side diffusion cell. Prinsipnya bagaimana? Obatnya ditaruh sini sebelah kiri. Ini adalah medianya. Nah, ada membrannya berdiri. Jadi ini difusi pasifnya itu melawan gravitasi. Jadi supaya tidak terganggu gravitasi. Kalau yang sebelumnya kan atas bawah, kan ada pengaruh gravitasi juga ketarik ke sini. Kalau ini karena kanan kiri dan tidak ada tekanan, maka ini meminimalisir pengaruh gravitasi. Prinsipnya sama, kalau dimiringin kan sama, tapi ini lebih ke arah kanan ke kiri. Jadi horizontal, vertical diffusion cell. Nah, ini ngomongkan tentang reseptor chamber tadi ya. Reseptor chamber yang ini. Isinya apa reseptor chamber? Reseptor chamber itu isinya adalah cairan reseptor yang kita serupakan dengan cairan yang ada di bawah kulit. Apa itu? Kita bisa pakai air saja kalau memang tidak memungkinkan ya. Aqueous ini lebih netral ya. Atau bisa juga pakai dapar fosfat salin. Kenapa dapar fosfat salin? Karena menyerupakan dengan cairan tubuh bawah kulit. Nah, pada obat-obat yang kurang larut, maka bisa kita tambahkan bahan-bahan lain untuk meningkatkan kelarutan dari zat aktif yang ada di basis tersebut. Nah, ini gambaran pengaruh pH terhadap penetrasi obat. Ternyata berpengaruh. Ya, yang komponen A adalah obat dengan asam lemah. Yang A yang mana ini? Asam lemah pada pH basa sampai 8 ini sudah macet es. Ya, yang ini lagi basis lemah, basa lemah, nikardipin. Nah, pada pH pada pH basa mendekati basa, maka udah turun drastis. Ya, kenapa kok seperti itu? pH berpengaruh apa? Karena pH berpengaruh terhadap kondisi ionisasi dari zat aktifnya. Oke, yang ini bisa dibaca sendiri ya. Bagaimana cara kita memilih mau pakai hewan apa, kulit apa tadi ya. Umur berapa tikusnya, jantan apa betina, tikus apa, tikus apa itu, apa nama tikus sampai lupa. Ada 2 ya, SD Spraguedaule atau Wistaret. Nah, apa mau tikus hitam? Nyari dulu kalau tikus hitamnya. Nah, ini adalah gambaran pengaruh usia terhadap kemampuan penetrasi obat. Coba kita lihat, ini untuk orang lansia ya, ini untuk usia produktif. Ternyata terjadi penurunan obat yang bisa menembus kulit pada orang lansia. Obat yang pertama contohnya testosteron, mengalami penurunan kan? Estradiol turun, hidrokortison turun, benzoik acid malah separuh lebih. Asam asetil salisilat turun, kafein juga turun. Ini sesuai dengan penjelasan saya minggu kemarin bahwa usia kulit itu sangat berpengaruh terhadap penetrasi. Semakin tinggi usianya, penetrasi akan turun sehingga kita butuh obat lebih banyak. Kenapa demikian? Karena kondisi kulitnya sudah berbeda. Tidak selentur orang yang kulitnya produktif. Tidak selentur orang yang umurnya masih produktif.
stratum korneumnya menjadi lebih tebal, terus kolagennya menurun, sehingga menjadi lebih sulit untuk ditembus. Makanya ininya sedikit, lebih sedikit dibanding orang usia yang produktif. Nah, ini ras. Ras juga berpengaruh terhadap penetrasi obat ternyata ya. Kaukasian, kulit hitam, dan Asian. Coba kita lihat ya, di kulit aja ya, stratum corneum. Orang Kaukasian penetrasi obat menjadi lebih besar. Kaukasian itu suku mana ya? Ras apa ya? Amerika ya, kayak orang barat nih. Karena kulitnya kan apa namanya, lebih tipis ya, lebih tipis, melaninnya sedikit, jadi lebih gampang masuk. Kalau kafein, nah tapi ingat tergantung zat aktifnya juga. Dia di asam benzoat lebih banyak penetrasinya, tapi di kafein lebih sedikit dibanding yang pada usia produktif. Kafein untuk Kaukasian saja ya. Kalau yang ASEAN dan Black masih